Hai teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya yaitu di Berbagi Cerita. Mungkin teman-teman ini sering merasakan yaitu bagaimana sih untuk kita tetap baik kepada orang yang mau meminjam uang. Sebenarnya kita membantu orang itu baik-baik aja dan mungkin itu perbuatan yang mulia. Tetapi karena kita mempunyai sesuatu hal alasan kenapa kita tidak meminjami orang tersebut, mungkin karena faktor diri kita sendiri yang mempunyai uang juga pas-pasan, ataupun kita ragu-ragu meminjamkan uang kepada orang tersebut karena mempunyai track record juga yang tidak baik. Di salah sisi lain kita juga merasa tidak enakan kenapa kita juga tidak bisa membantu, mungkin karena orang tersebut dekat dengan kita, mungkin bisa kerabat, saudara, ataupun teman dekat. Nah, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana sih untuk menolak dan dengan tidak merusak hubungan pada orang tersebut. Mari kita bahas yaitu satu persatu bagaimana menolak jika orang tersebut mau minjam pada kita. Yaitu yang pertama, berikan alasan yang terlihat, teman-teman. Contoh, teman-teman, saya sekarang maaf ya masih belum punya uang yang lebih karena mungkin teman-teman mau hair motor, perbaikan motor barusan kemarin membutuhkan banyak, atau dua baru bayar SPP atau baru bayar uang gedung anak, sesuai dengan apa yang teman-teman tren pada waktu saat itu atau yang mungkin lagi terlihat di teman-teman. Dengan awali mohon maaf saya masih belum bisa membantu karena suatu hal yaitu barusan kemarin itu saya bayar SPP dan uang gedung untuk ajaran baru. Itu aja teman-teman, tidak usah kita itu malu atau tidak enakan. Yang penting kita bicaranya sopan, kita mengeluarkan argumentasi dengan baik, santai. Tentunya di sana juga akan memahami. Tidak usah kita tidak enakan. Setelah itu bagaimana kalau dia meninggalkan kita, bagaimana kalau dia membenci, apalagi dia atasan, apalagi orang berpengaruh maupun dia orang yang baik sama kita, teman satu-satunya. Sudah, abaikan saja. Kalau memang kita tidak mempunyai uang lebih dan kita ragu-ragu, mempunyai banyak suatu alasan yang kuat, dan tidak usah dipinjamkan. Karena berbagai pengalaman yang sudah ada, kebanyakan kalau kita menagih uang itu akan mendapatkan suasana yang tidak enak, sekaligus kita akan menambah musuh. Yang kedua yaitu sedang fokus pada komitmen sendiri. Maksudnya gini, aku sebenarnya ada uang tapi mau bayar angsuran, mungkin angsuran kredit, KPR, angsuran kendaraan, ataupun angsuran pay letter yang kemarin. Jadi gajiku yang bulan ini sekian, kepotong ini sekian, akhirnya saya cuma mendapatkan uang sekian untuk hidup cukup 1 bulan. Jadi harus komitmen, teman-teman. Tidak usah kita repot-repot sampai mengambil tabungan kita yang sudah kita amankan sedemikian rupa untuk membantu orang lain. Nah, kita juga harus tahu ya teman-teman, mana prioritas, mana yang tidak prioritas. Kalau memang itu orang hanya sekedar teman, mungkin tidak berpengaruh dengan kehidupan kita, ya udah nggak apa-apa. Bisa lagi kalau itu keluarga inti kita harus memberikan 2 kali dengan hal-hal yang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meminjamkan uang dengan prinsip. Nah, mungkin teman-teman pernah dulunya itu meminjamkan kepada orang tersebut, mungkin uangnya kembali dengan baik, atau mungkin kembali tapi mempunyai keterlambatan dan sebagainya, mungkin mempunyai riwayat yang kurang baik. Teman-teman di situ harus mempunyai ketegasan, jadi tidak usah dipinjamkan. Kalau memang itu benar-benar bukan ada kesempatan yang baik. Mungkin kalau dia mempunyai uang banyak ataupun dia
pada waktu itu lupa tidak bawa dompet, pinjam 50.000, 20.000, ya apa-apalah itu dia. Tapi kalau itu sudah melebihi dari batas kemampuan kita, atau ya anggap kita uangnya itu sudah merasa lebih buat kita, sebenarnya itu harus ditahan aja, nggak usah dikasih. Yang keempat yaitu berikan saran alternatif. Ya sekarang banyak yaitu alternatif untuk pinjaman, tidak harus kepada personal, bisa di koperasi, di bank, ataupun jasa pinjaman lainnya. Sudah arahkan ke situ saja, mungkin dia kebingungan, dia akan menambah referensi untuk meminjam uang. Nah di situ kita sudah sedikit membantu teman-teman. Yang kelima, jika teman-teman ingin membantu karena mempunyai keuangan lebih, ataupun itu teman mungkin dia pinjamnya 100.000, kasih aja 10.000. Ini saya kasih sama sampean bawa, tidak usah dikembalikan, mungkin untuk bisa beli makan atau beli jajan, itu bantu. Tidak harus 100.000, semampunya saja sudah bawa dia. Bagus teman-teman, dilihat orangnya baik, bijak, dan tidak ada unsur untuk sengaja tidak membantu. Tetapi ini normatif ya teman-teman, tidak harus seperti itu mengasih. Kalau memang tidak ada ya tidak mengasih, tidak apa-apa. Terus selanjutnya tips supaya teman-teman tidak diharapkan ataupun tidak ada harapan kepada si peminjam. Biasanya kan ada, nanti kalau ada saya kabari untuk pinjam uang ya. Nah kan nanti kalau deposito saya sudah cair, nanti saya pinjam. Nah itu sebenarnya sangat berbalik dengan arah prinsip tadi. Jadi teman-teman tidak usah bilang gitu. Kalau memang tidak bisa membantu, tidak bisa membantu, karena dia sedikit atau banyak mempunyai harapan. Tentunya teman-teman nanti akan ditagih suatu hari, di situ nantinya akan mendapatkan kebingungan juga. Dan jangan berikan harapan-harapan palsu atau untuk meremang-remangkan, kalau memang tidak juga tidak. Dan di sini kamu juga harus tetap sopan dan tegas bahwa kamu tidak bisa membantu. Dan ketika itu teman-teman jangan merasa bersalah pada orang yang meminjam tadi, kita tidak bisa membantunya, karena kebahagiaan orang atau kehidupan orang itu bukan tanggung jawab kita, kecuali itu dalam rumah tangga ataupun keluarga inti. Nah di situ teman-teman, sekarang yang mau diutangi harus pikir-pikir dulu. Jadi saya pun hanya memberikan cerita tentang bagaimana sih untuk supaya teman-teman kalau mau dipinjamin uang tidak bingung ataupun tidak merasa bersalah. Bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk tidak meminjami kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih yang sudah menonton, selalu di channel Berbagi Cerita. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya.